kelas 4 SD Kristen Pelita Kasih. Kita hari ini kembali lagi belajar mengenai TIK, masih bersama dengan Mr. Steven. Ya. Di kelas 3 kita sudah banyak belajar mengenai Microsoft Word. Nah, kita sudah bisa mengetik, membuat diagram, grafik. Mr. harap kalian tidak lupa. Nah, di kelas 4 ini kita akan belajar mengenai animasi. Di bab 1, kita akan mengenal program pembuat animasi. Yuk kita lihat satu persatu ya. Oke, sebelum kita mempelajari tentang animasi, kita perlu belajar juga untuk mengenal manfaat dan etika menonton film. Pertama-tama kita akan membahas mengenai manfaat dari menonton film. Coba kalian pikirkan kira-kira apa sih yang kalian dapatkan waktu kalian menonton film? Satu, kalian pasti dapat hiburan. Karena kalau kalian nonton pasti ingin dapat hiburan. Nah, selain mendapatkan hiburan, manfaat lain yang bisa kita dapatkan saat menonton film adalah kita bisa mendapatkan suatu pengetahuan. Nah, itu adalah manfaat dari menonton film. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya mengenai etika dalam menonton film. Dalam menonton film kita harus memperhatikan ada etikanya supaya tidak mengganggu orang lain yang ikut menonton dengan kita, kecuali kita menonton sendiri. Menonton sendiri pun tetap harus ada etikanya. Ya, kita pelajari satu persatu ya. Baik, yang pertama, tidak berisik dan berbicara. Boleh tertawa jika filmnya lucu. Nah, ini harus kalian perhatikan. Tidak boleh berisik dan banyak bicara. Jadi menonton, lebih baik kita menikmati film itu tanpa banyak bicara. Nanti cerita-ceritanya boleh setelah filmnya selesai. Ya, kalau tertawa boleh, boleh. Kalau filmnya lucu, ya tertawa, tidak dilarang. Tapi tidak boleh berlebihan juga tertawanya. Yang kedua, duduk dengan sopan. Nah, ini saat kita menonton dengan orang lain ataupun sendirian, lebih baik kita duduk dengan sopan. Boleh kalau kalian ingin cari posisi yang nyaman, duduknya gimana supaya nyaman, tapi kita harus perhatikan duduk dengan sopan, terutama saat kita menonton dengan orang lain, dengan adik kita, dengan kakak, atau dengan orang tua. Yang ketiga, tidak mengganggu kenyamanan penonton lain. Ini yang perlu kita perhatikan saat kita menonton dengan orang lain. Tidak mengganggu kenyamanan mereka. Ya, misalkan adik kita sedang menonton, terus kita tutup-tutupi di depannya, kita duduk di depannya, itu tidak boleh dilakukan. Saat orang tua kita sedang menonton, terus kita jalan-jalan di depan televisinya, itu juga tidak boleh. Tidak boleh mengganggu kenyamanan penonton lain. Nah, ini semua adalah etika saat kita menonton baik di rumah atau di rumah kita sendiri atau di rumah teman atau di rumah saudara atau bahkan di bioskop. Nah, kalau di bioskop ada lagi nih, ada lagi yang perlu diperhatikan selain tiga hal ini. Apa saja? Yuk kita pelajari. Yang pertama, duduk di kursi dengan nomor yang tertera pada tiket. Nah, saat kalian menonton bioskop, kalian harus beli tiket dulu. Nah, di tiketnya itu ada tulisannya kalian duduk di kursi nomor berapa. Itu harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, bila ingin ke toilet, keluar masuklah dari pintu yang sudah ditetapkan. Ya, bila kalian di saat menonton film, kalian tiba-tiba ingin ke toilet, keluar masuknya harus dari pintu yang sudah ditetapkan. Ini harus diperhatikan, jangan terlalu sering kalian keluar masuk dari saat menonton bioskop supaya tidak mengganggu kenyamanan orang lain, sama seperti etika yang tadi. Kemudian yang ketiga, mematikan telepon genggam agar deringnya tidak mengganggu orang lain. Ini harus diperhatikan, terutama kalau kalian punya HP, harus diperhatikan
HP-nya kalau bisa dimatikan atau di mode yang silent atau tidak ada suaranya saat ada orang yang menelpon atau ada orang yang WhatsApp atau SMS supaya tidak mengganggu orang lain. Itu yang keempat, tidak merekam film dengan alat perekam. Ini sangat sering diumumkan di bioskop, yaitu tidak boleh merekam film dengan alat perekam apapun itu. Baik itu HP atau kalian punya kamera, itu tidak boleh direkam. Ya, karena setiap film itu ada hak ciptanya. Hanya orang tertentu saja yang boleh menayangkannya. Oke, itu semua adalah etika saat kita menonton film baik di rumah maupun di bioskop. Hal-hal ini perlu kita perhatikan supaya kita tidak mengganggu kenyamanan orang lain, juga supaya kita juga menontonnya bisa dengan enak dan dengan senang, gitu ya. Oke, setelah kita membahas mengenai manfaat dan etika saat kita menonton film, baru kita lanjut ke bagian tentang animasi. Nah, apa itu animasi? Sebelum kita belajar mengenai cara membuat animasi, ya kita harus tahu dulu apa itu animasi. Animasi berasal dari kata dasar to animate yang artinya menghidupkan. Animasi atau lebih dikenal sebagai film animasi, ya, kalian biasanya menyebutnya film animasi, adalah film hasil pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. Jadi gambar-gambar yang dibuat kemudian dijalankan secara cepat. Nah, kalau kalian ingin lebih jelasnya, bisa lihat contoh gambar ini. Nah, kalian bisa perhatikan gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini ada perbedaannya di bolanya. Bola merah itu nanti akan menggelinding ke bawah, ceritanya begitu. Nah, gambar-gambar ini dibuat dengan perubahan sedikit demi sedikit, kemudian jika nanti digabungkan dan dijalankan secara cepat, akan menjadi sebuah animasi. Kita perhatikan animasinya. Nah, kalian bisa lihat ya, itu gambar-gambar yang di atas dijadikan satu, kemudian dijalankan secara cepat. Jadi seperti animasi yang ada di bawah itu. Oke, kalian sudah paham ya sekarang ya tentang animasi. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Setelah kita mengenal animasi, ya, kita sekarang mengenal perangkat lunak pembuat animasi. Jadi dulu kalau kita membuat animasi itu digambar pakai tangan, gambar tangan. Sekarang dengan teknologi komputer membuat animasi bisa lebih mudah menggunakan perangkat lunak pembuat animasi. Nah, kita akan pelajari di bagian ini. Ada banyak macam perangkat lunak pembuat animasi atau software pembuat animasi. Kalian bisa temukan di internet. Banyak sekali macamnya dan cara menggunakannya pun berbeda-beda. Nah, kita akan mempelajari beberapa aja. Kita lihat beberapa contoh. Kalian bisa lihat 4 contoh di atas. Ada Swiss, Flash, Pensil, Pivot. Itu adalah nama-namanya. Jadi kalau Swiss dan Pensil itu adalah perangkat lunak yang berbayar. Jadi kalau kalian ingin pakai perangkat lunak ini atau software ini, kalian harus bayar, beli maksudnya. Harus beli dulu baru kalian bisa pakai. Nah, sedangkan untuk Pensil dan Pivot itu adalah aplikasi atau software yang gratis. Jadi kalian tinggal download saja, kalian bisa pakai untuk membuat animasi. Nah, di kelas 4 ini, program yang akan kita pakai untuk belajar membuat animasi adalah Pivot, program yang gratis. Oke, di bagian D ini kita akan mengenal perangkat lunak Pivot. Di program Pivot, ini banyak sekali alat bantu dalam kita membuat animasi. Nah, kita akan pelajari satu persatu alat bantu ini
sehingga kita bisa menggunakan program ini dengan baik. Yuk kita perhatikan. Kita langsung tampilkan 3 dulu. Yang pertama adalah menu bar, berisi deretan menu untuk menjalankan sebuah perintah. Di antaranya ada menu file, option, dan help. Kalau di gambarnya adalah edit. Edit itu sama seperti option. Oke. Kemudian yang kedua ada tombol play, yaitu untuk menjalankan animasi. Kemudian yang ketiga, tombol stop untuk menghentikan animasi. Kembali ke yang pertama, menu bar. Di menu bar itu banyak sekali perintah-perintah yang bisa kita jalankan seperti open, save, atau close. Jadi kalau kita mau buka program atau membuka file animasi yang pernah kita buat sebelumnya, kita bisa gunakan open. Kalau kita ingin menyimpan, kita gunakan save. Dan untuk menutup, kita gunakan close untuk menutup program ini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Yang selanjutnya ada dua. Jika kotak repeat atau loop dicentang, akan menjalankan animasi berulang-ulang. Jadi kalau kalian sudah buat animasinya, kemudian kalian mencentang kotak loop itu, jadi animasinya akan dijalankan berulang-ulang kalau kalian menekan tombol play. Sampai kalian tekan tombol stop, baru dia berhenti. Kalau kalian tidak mencentang, jadi kalau tidak mencentang, dia tidak akan menjalankan berulang-ulang, cuma sekali aja. Langsung dia berhenti sendiri. Oke. Kemudian yang selanjutnya, slider berfungsi untuk mengatur gerakan animasi. Kalian bisa pelajari waktu praktek. Yang selanjutnya, ini ada 3 titik merah. Kalian bisa perhatikan di gambar yang di sebelah kanan atas, itu ada titik-titik merah. Titik merah itu berguna untuk menggerakkan satu bagian dari sebuah karakter. Kemudian ada di tengah-tengahnya, itu titik oranye. Titik oranye berguna untuk menggerakkan seluruh karakter. Jadi kalau kalian ingin menggerakkan karakternya, itu menggunakan titik yang oranye. Kalau satu bagian saja, kalian menggunakan titik merahnya. Jadi diklik kemudian digeser-geser. Ini juga kita pelajari waktu praktek nanti. Kemudian lanjut ke tombol next frame atau add frame, itu untuk berpindah ke frame berikutnya. Sama seperti yang kita lihat di penjelasan mengenai animasi tadi, membuat animasi menggunakan program animasi juga begitu. Jadi menggunakan frame atau gambar-gambar. Jadi gambar itu disimpan, 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 kemudian nanti akan dijalankan secara cepat. Ada tombol add frame itu untuk berpindah ke frame berikutnya. Frame yang telah dipilih akan muncul di kotak bagian atas. Nanti waktu praktek juga akan kita pelajari. Dan cuma perlu ingat bahwa tombol add frame atau next frame itu untuk berpindah ke frame berikutnya. Untuk saat ini, nah itu semua adalah alat-alat untuk membantu kita dalam membuat animasi menggunakan program pivot. Nah, selanjutnya kita akan mengenal file animasi dalam program pivot dapat disimpan dengan dua format, yaitu PIV dan GIF. PIV adalah singkatan dari pivot, sedangkan GIF adalah singkatan dari Graphics Interchanging Format. Cara membacanya begitu, Graphics Interchanging Format. Kalian bisa perhatikan tulisannya, ini menggunakan bahasa Inggris. Kalian bisa hafalkan dua ini, PIV adalah pivot dan GIF adalah Graphics Interchanging Format. Jika kalian menyimpan menggunakan format PIV, maka file simpan kalian itu, file yang sudah kalian simpan, hanya bisa dibuka di program pivot. Tapi kalau kalian sudah mengekspor atau disimpan menggunakan format GIF, itu kalian bisa jalankan di media player atau pemutar video yang kalian miliki di komputer. Oke, itu semua yang kita pelajari dari bab 1 mengenai
mengenal program pembuat animasi. Berharap kalian sudah cukup paham. Kalau kalian masih belum paham, kalian boleh bertanya nanti. Dan kalau kalian ingin mengulang video ini juga lebih baik. Jadi videonya bisa ditonton berulang-ulang sampai kalian bisa hafal dan mengerti. Untuk tugas TIK hari ini tidak terlalu sulit ya. Kalian cukup mengingat-ingat saja, mengingat-ingat, menghafalkan nama dari fitur-fitur yang ada di program pivot. Kalian dapat lihat di bagian yang D. Oke, kalian bisa ulang videonya, kalian bisa hafalkan, boleh dicatat, kalian hafalkan nama-nama dari fitur-fitur yang ada di program pivot atau alat-alat tadi, alat-alat bantu. Play, stop, loop, kemudian ada titik merah, titik oranye, ada next frame atau add frame. Kalian bisa perhatikan di gambar-gambarnya juga, kalian bisa hafalkan itu ya. Oke, sekian dari Mr. Steven, sampai ketemu lagi minggu depan.